Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengertian ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Latar belakang pengertian ilmu pengetahuan alam dan teknologi pada dasarnya yaitu ajaran Islam mengandung ajaran yang sangat absolut. Sudah umumnya dipandang bersifat statis dan dengan demikian tidak sejalan, bahkan bertentangan antara agama yang bersifat statis dan ilmu pengetahuan dan teknologi bersifat dinamis. Pada zaman modern ini, dunia mengalami banyak sekali perubahan yang sangat cepat, sedangkan agama bergerak dengan lambat sekali. Karena itu, terjadi ketidakharmonisan antara agama dan ilmu pengetahuan serta teknologi di dunia ini. Pengertian IPA dan teknologi. Kata sains dan teknologi ibarat dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan satu sama lain. Menurut Baikuni, sains merupakan himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar melalui penyimpulan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi pada gejala-gejala alam. Sedangkan teknologi merupakan himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kerangka kegiatan yang produktif dan ekonomis. Tujuan dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi adalah untuk menerapkan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan iptek untuk memberdayakan masyarakat serta dapat menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari kelompok masyarakat sasaran. Dampak teknologi bagi manusia. Dampak positif. Yang pertama, ponsel dan internet dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah Islam baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan mudah. Yang ketiga, digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan fasilitas email, chat, komunikasi secara langsung melalui internet, dan dapat digunakan untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Dampak negatifnya, yang pertama, kenakalan dan tindakan penyimpangan di kalangan remaja dengan mengakses situs porno dan oknum-oknum yang menggunakan media Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang kedua, melemahkan rasa gotong royong dan tolong-menolong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Yang ketiga, manusia menjadi pemalas. Yang keempat, berkurangnya rasa sosialisasi terhadap siapapun karena pesertanya perkembangan teknologi. Yang kelima, banyak perbedaan antara pria dan wanita. Pengertian lingkungan. Lingkungan merupakan kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di darat maupun di lautan. Lingkungan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu abiotik dan biotik. Yang pertama, komponen abiotik merupakan semua benda mati seperti tanah, air, udara, angin, iklim, kelembapan, cahaya, dan suara. Komponen biotik merupakan segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau virus dan bakteri. Lingkungan menurut para ahli. Menurut Darsono pada tahun 1995, lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang termasuk manusia
dan kegiatan mereka yang terkandung dalam ruangan di mana manusia dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan badan-badan hidup lainnya. Yang kedua, menurut ST Munajat Danu Saputro, lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk yang di dalamnya terdapat manusia dan aktivitasnya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan hidup dan jasad reniknya. Macam-macam kerusakan lingkungan. Yang pertama, merosotnya kualitas dan kuantitas atau bisa disebut dengan sumber daya alam. Yang kedua, tercemarnya lingkungan fisik. Yang ketiga, timbulnya dampak perkembangan fisik yang negatif terhadap lingkungan sosial ekonomi. Yang keempat, timbulnya dampak pembangunan non-fisik yang negatif terhadap lingkungan sosial ekonomi. Contohnya, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan hutan, dan banyak tumpukan sampah lainnya. Yang selanjutnya yaitu cara mengatasi kerusakan lingkungan. Yang pertama, cara mengatasi pencemaran tanah. Tidak membuang sampah sembarangan pastinya. Mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan. Yang ketiga, selalu mengolah limbah industri sebelum dibuang. Yang kedua, pencemaran air dengan cara membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mengatasi pencemaran udara, mengurangi bahan bakar fosil, melakukan penyaringan asap, memperbanyak tanaman hijau. Yang keempat, kerusakan hutan. Yang pertama, proses tebang pilih. Yang kedua, reboisasi atau penghijauan. Yang ketiga, pencegahan terhadap kebakaran hutan. Yang keempat, penyuluhan masyarakat mengenai pentingnya hutan. Yang kelima, mengatasi banyaknya sampah atau reduce. Metode pengolahan sampah dengan cara mengurangi segala hal yang dapat menyebabkan timbulnya sampah. Yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Metode penanganan sampah dengan cara menggunakan kembali sampah tersebut secara langsung, baik untuk fungsi yang sama atau yang lain. Ibarat kata ya seperti mendaur ulang. Yang ketiga, recycle atau daur ulang. Metode pengolahan sampah dengan cara mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang baru dan yang dapat digunakan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.